Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas, yang berjualan semoga laris manis Tanjung Kimpul, yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di channel Tata Simpur Jaya. Di video kali ini kita sharing lagi kegiatan saya di warung sembako teman-teman. Aktivitas hari ini hari Jumat ya. Ini saya lagi jagain warung dan para bapak-bapak lagi Jumatan ya teman-teman. Oke, kali ini kita sharing tentang ide usaha modal kecil ya teman-teman. Ide usaha di rumah, modal seberapa aja ya teman-teman. Yang penting ada niat, ada kemauan. Usaha modal kecil udah bisa dijalani ya teman-teman. Dan sekarang itu usaha apapun bisa dilakukan dari rumah ya teman-teman, apalagi usaha warung sembako ya. Kita mulai dari rumah dengan barang-barang seadanya, seperti barang-barang yang biasa kita gunakan sehari-hari di rumah. Itu yang pertama kali kita beli ya teman-teman. Dan kalau masih bingung juga apa sih yang kita mulai dibeli ya saat kita berjualan sembako itu, kadang ada beberapa teman juga yang bertanya, padahal udah sering saya bahas juga, saya sering sharing juga ya. Untuk memulai usaha sembako itu mudah teman-teman. Kita tinggal lihat saja keperluan kita sehari-hari itu menggunakan apa aja gitu ya. Kita berjualan seperti itu barang-barang yang pertama kali kita beli gitu teman-teman ya. Dan kita lihat juga keperluan kita itu apa saja sih. Misalnya keperluan mandi ya teman-teman, pastinya kita membutuhkan sabun cuci, pasta gigi gitu ya, ataupun sabun mandi gitu ya, atau sikat gigi. Itu kan alat-alat mandi ya. Alat-alat kebersihannya mungkin alat mencuci ya, seperti sabun itu sekarang banyak variannya, banyak macamnya ya. Ada yang bubuk, ada yang cair, ada yang colek gitu ya, tinggal variasikan saja. Biasanya kita gunakan apa nih di rumah gitu ya, seperti itu. Kita biasanya kalau di warung sembako itu menyediakan berbagai ukuran ya, tapi yang paling laris itu kemasan yang kecil-kecil ya, kemasan 1000-an teman-teman. Seperti ini nih, banyak macamnya, ada Rinso, ada Daya, ada Attack ya, ada juga Soklin gitu ya, dan lain-lain banyak mereknya ya. Sabun kemasan kecil-kecil seperti ini yang ekonomis, harganya Rp1.000 saja teman-teman. Nah seperti itu ya, kita awal berlanja itu jangan mikirin yang kemasan besar-besar dulu ya. Kita fokuskan ke barang-barang harian yang mudah lakunya ya teman-teman. Karena menurut saya untuk membuka usaha sembako itu kita mengawalinya dengan barang-barang yang super kecil ya, super imut ya. Misalnya eceran 2000-an gitu ya, eceran 1000-an, sabun pencuci piring, ataupun pewangi pakaian yang 500-an, yang 1000-an gitu ya. Jangan beli yang repilan yang besar gini ya teman-teman, karena ini akan lama ya menurut saya. Tidak setiap hari lakunya teman-teman ya. Ini tertentu aja lakunya, tidak setiap hari ya. Kalau untuk harian itu barang-barang yang kemasannya imut-imut ya, eceran 1000-an, eceran 2000-an gitu ya, itu yang paling cepet lakunya ya. Untuk di awal buka warung sembako, kita perlukan juga beberapa barang-barang yang sering kita gunakan di dapur ya teman-teman. Itu maaf suara saya jadi gini ya, hilang timbul kebanyakan minum es mungkin ya. Dan biasanya kalau untuk warung baru itu kita sediakannya sedikit-sedikit dulu ya. Misalnya gula beli 3 kilo gitu, campur, ada perapatan, ada tengahan gitu ya. Biasanya seperti itu ya, timbangan di ukuran barang-barang yang timbangan seperti ini ya. Misalnya juga terigu tuh kita carinya yang perapatan. Misalnya beli 3 kilo nih, kiloannya sekilonya mungkin sekilonya ini mungkin 2 gitu ya, atau 3 gitu ya. Lainnya yang seperapatan gini ya teman-teman. Untuk di awal buka usaha itu nggak usah banyak-banyak, yang penting ada aja barangnya ya teman-teman. Selain barang-barang yang super kecil kemasannya ya teman-teman, kita juga sediakan beberapa varian rasa jajanan ataupun mie instan ya. Ya karena ini pasti setiap hari laku teman-teman.
Dan ini alternatif juga ya di saat kelaparan teman-teman. Ini pemadam kelaparan ya, mie instan ya teman-teman. Jadi kita sediakan juga beberapa aneka rasa mie instan ya. Yang masih bingung aja gimana sih cara memulai usaha sembako itu ya, jangan bingung-bingung teman-teman ya. Yang penting kita udah ada niat, ada modal meskipun 1 jutaan ya, kita bisa mulai teman-teman dengan menyediakan barang-barang yang seperti ini ya, yang sering kita butuhkan di rumah. Kita sesuaikan dengan keuangan kita ya. Mau belanja berapapun bisa ya teman-teman, asalkan kita udah tahu ya bahwa uang segitu tuh dapat barangnya hanya sedikit misalnya. Dan sekarang itu harga-harga sembako lumayan tinggi ya teman-teman, jadi wajar jika modalnya sedikit, barangnya pun dapat sedikit gitu ya. Tapi tidak apa-apa di saat mengawali usaha itu kita lebih baik menggunakan uang sedikit dulu teman-teman ya. Nanti setelah berjalannya waktu sambil kita belajar gitu ya, kita tambahkan lagi modalnya. Nanti setelah kita paham, setelah paham usahanya, setelah paham kondisi warung kita, setelah paham langganan kita bisa tambahkan lagi modalnya. Kita lebih tambah lagi banyak belanjaannya mungkin ya teman-teman. Kalau untuk di awal-awal itu lebih baik kita menyediakan barang seadanya dulu. Yang penting udah kelihatan buka nih tokonya, warungnya gitu ya teman-teman. Nanti pembeli sendiri yang akan meminta barang tersebut diadakan di warung kita ya. Membuka usaha warung sembako kecil-kecilan, usaha modal kecil ya teman-teman, itu sangat menjanjikan banget ya. Jika kita tekuni dengan serius, usaha warung sembako itu akan menjadi besar nantinya ya teman-teman. Asal kita tahu bagaimana cara melayani ataupun cara melengkapi barang, cara menyediakan barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat ya teman-teman. Karena barang-barang sembako ini barang-barang harian yang setiap hari dibutuhkan, dipastikan setiap harinya tidak bakalan sepi pembeli. Usaha modal kecil, membuka usaha warung sembako di rumah contohnya ya teman-teman. Buka warung sembako kecil-kecilan itu di lingkungan perumahan kita misalnya ya, bisa menjadi ide bagus untuk usaha kita, terutama jika lokasinya itu memiliki banyak penduduk ya teman-teman. Kita bisa menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti barang-barang sembako ya, mulai jajanan anak-anak, air mineral yang galonan yang isi ulang misalnya ya, ataupun seperti saya tadi bilang gula, terigu dan lain-lain ya, kebutuhan sehari-hari, ataupun snack-snack gitu ya yang modalnya murah meriah teman-teman. Itu jadi salah satu usaha ya, usaha yang menjanjikan, dan itu menjadi salah satu usaha juga. Usaha modal kecil ini ataupun menjual snack-snack ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk usaha-usaha yang bermodal kecil-kecilan ya teman-teman. Insya Allah nanti selanjutnya kita bisa menyesuaikan dengan laku tidaknya barang-barang di lingkungan kita ya. Kita bisa menyesuaikan ataupun menambahkan lagi item barang-barang lainnya yang sekiranya diperlukan masyarakat sekitar warung kita ini. Mungkin yang masih bingung dengan uang 1 jutaan, kita bisa belanja apa saja. Bisa kita mulai dengan membeli jajanan anak-anak terlebih dahulu ya, misalnya beberapa renceng snack-snack dan beberapa renceng juga minuman sasetan gitu ya. Nanti kita jual, kita seduh gitu ya di awal-awal seperti itu, dan insya Allah nantinya bakalan banyak yang tahu bahwa kita itu berjualan gitu ya. Nanti selanjutnya barang-barang lainnya pun akan diminati, akan ditanyakan lagi langsung sama pembelinya ya. Yang penting mulai aja dulu ya, jalani dulu, nanti selanjutnya waktu yang akan menjawabnya ya teman-teman. Seperti itu ya pengalaman saya. Oke, sekian dulu videonya ya. Semoga menginspirasi untuk ide usaha modal kecil-kecilan di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.